Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para mahasiswa. Perkenalkan, saya dengan Ibu Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar perpajakan. Hari ini kita akan bahas tentang PBB dan BPHTB. Pajak bumi dan bangunan di sini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak dan bumi bangunan itu adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan. Nah, ini beberapa jenis bangunan: jalan, lingkungan, jalan tol, kolam renang, tanaman mewah, pagar mewah ya, tempat olahraga, menara, kilang, dan pipa. Objek yang tidak dikenakan PBB di sini ada 6. Yang pertama, digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah tersebut. Yang kedua, kepentingan umum di bidang ibadah sosial, kesehatan, dan Dikbudnas. Nah, yang ketiga, kuburan dan peninggalan purbakala. Yang keempat itu adalah hutan lindung atau suaka alam atau wisata, taman nasional, dan tanah pengembala desa. Yang kelima adalah perwakilan diplomat atau konsultan berdasarkan azas timbal balik. Dan terakhir, yang keenam adalah badan organisasi. Nah, subjek pajak atau wajib pajak di sini adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi ya dan bangunan. Tarif pajak yang paling tinggi itu adalah 0,3%, itu sesuai dengan peraturan daerah. Nah, dasar pengenaan pajak yang pertama itu nilai jual objek pajak NJOP. Yang kedua, NJOP itu ditetapkan oleh kepala daerah setiap 3 tahun kecuali untuk objek tertentu sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Nah, pendekatan penilaian di sini ada 3. Yang pertama, pendekatan data pasar atau perbandingan harga. Jadi dia menilai dari harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, yang kedua, pendekatan biaya, yaitu berdasarkan nilai perolehan baru. Yang ketiga itu pendekatan pendapatan berdasarkan nilai jual objek pajak pengganti. Nah, batas tidak kena pajak atau NJOP PTKP di sini minimum itu 10 juta per wajib pajak. Nah, itu ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, pemerintah atau kabupaten masing-masing. Nah, cara perhitungan pajak bumi dan bangunan di sini adalah tarif dikali NJOP dikurang NJOP PTKP. Nah, tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Nah, saat menentukan pajak yang terutang itu adalah menurut keadaan orang pribadi pada tanggal 1 Januari. Nah, tempat pajak itu terutang adalah di mana pada wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan dalam objek pajak di sini kita menggunakan SPOP yang harus diisi jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Nah, SPOP harus dikembalikan di waktu 30 hari, lewat dari 30 hari akan terbit surat teguran. Nah, jika SPOP tidak kembali terbit, maka akan keluar SKPD. Nah, SKPD di sini akan kena di PK pajak dan ditambah dengan denda 25%. Nah, jika SPOP kembali, maka terbitlah SPPT. Dari pemeriksaan SPOP tidak benar, maka akan keluarlah SKPD, di mana akan muncul di SKPD sini adalah selisih pajak ditambah dengan denda 25%. Nah, penerbitan SPPT dan SKP di sini, SPOP itu apabila dia kembali maka perekaman data dan validasi, kemudian akan keluar SPPT PBB, kemudian diperiksa. Nah, jika tidak benar maka akan muncul surat SKP. Nah, begitu juga kalau SPOP tidak kembali, maka akan keluar surat teguran dari atas SPOP yang tidak kembali dan kemudian muncullah SKP-nya. Nah, aturan main dalam PBB di sini yang perlu lebih lanjut adalah sini kita lihat contoh. Sini ada 2 kasus ya, cara perhitungan PBB. Nah, ini ada orang
OP yang pertama dia di Jalan Gatot Subroto, di mana NJOP tanahnya itu adalah 400 juta, NJOP bangunannya itu 200 juta, maka total NJOP tanah dan bangunan itu adalah 600 juta. Nah, NJOP PTKP di sini tidak ada nol. Nah, sehingga NJOP untuk perhitungan PBB itu adalah 600 juta. Maka PBB di sini dikenakan tarifnya itu adalah 0,3% dikali dengan 600 juta. Maka PBB-nya harus dibayar adalah 1.800.000. Nah, sedang untuk OP kedua ini Jalan Sudirman. Di sini NJOP tanahnya itu adalah 900 juta, NJOP bangunannya itu 500 juta, maka totalnya itu adalah 1,4 miliar. Nah, NJOP PTKP-nya itu adalah sebesar 12 juta. Sehingga NJOP untuk perhitungan PBB-nya itu adalah 1 miliar 388 juta. Sehingga PBB-nya itu sebesar 4.164.000. Nah, untuk pendaftaran di sini khusus untuk wajib pajak yang aktif, pendataan di sini adalah Fiskus yang aktif, dia akan memantau penyampaian dan pengambilan SPOP, identitas objek pajak, verifikasi objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak. Nah, timbul keberatannya PBB yang itu di mana wajib pajak tidak sependapat dengan Fiskus atas isi dari SPPT atau SKP mengenai keluasan atau klasifikasi bumi atau bangunan, perbedaan penafsiran undang-undang peraturan, yaitu pertama penetapan SP sebagai wajib pajak, objek pajak seharusnya tidak kena PBB, dan ketiga saat pajak terutang, dan terakhir adalah tanggal jatuh temponya. Nah, pengajuan keberatan di sini ditetapkan sampai dengan 200.000 dapat diajukan per orang atau kolektif. Nah, ketetapan di atas itu 200.000 diajukan secara perorangan. Apabila persyaratannya tidak lengkap, harus dilengkapi sampai batas waktu tetap akan diproses. Nah, penelitian lapangan di sini, ya contohnya untuk wilayah DKI ketetapan itu lebih besar ada 5 juta, untuk wilayah Botabek, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar itu lebih besar ada 2.500.000. Nah, wilayah lain itu ada lebih besar 500.000. Perbedaan data luas orang pribadi itu berdasarkan beda NJOP per meter kubik itu antara Fiskus dan wajib pajak itu lebih besar dari 20%. Nah, sebab pengurangan di sini adalah karena kondisi tertentu orang pribadi yang ada hubungannya dengan CFP atau sebab tertentu lainnya. Nah, jadi objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa ya maksimal itu 100%. Jadi keterangan sini kalau dia mengalami bencana alam, misalnya gempa, bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan lainnya, maka sebab lain yang luar biasa di sini, makanya bisa menjadi pengurangan. Oke, tata cara dalam pengajuan pengurangan PBB sini berdasarkan permohonan si wajib pajak, maka si wajib pajak mengajukannya secara perseorangan untuk SKP, bisa juga perseorangan atau kolektif untuk SPPT. Jadi permohonan kolektif SPPT dapat diajukan lebih besar sebelum SPPT terbit ya, untuk ketetapan maksimal 500 juta. Nah, kalau misalnya setelah SPPT terbit, maka khusus veteran ya dengan maksimal 500 juta, dan orang pribadi selain veteran dengan ketetapan maksimal 200.000. Ya, karena adanya bencana alam dan sebab lain yang luar biasa dikenakan ketetapan PBB maksimal 500 juta. Nah, ini tata cara pengajuan pengurangan PBB. Yang pertama, satu orang permohonan untuk satu SPPT atau SKP, kemudian diajukan menggunakan bahasa Indonesia, lampiran fotokopi SPPT atau SKP, kemudian ada tanda tangan dari si wajib pajak, kemudian mengajukannya selama 3 bulan sejak menerima SPPT, kemudian tidak memiliki tunggakan PBB, dan terakhir adalah tidak diajukan keberatan atau telah diterbitkan SK keberatan dan tidak diajukan banding. Nah, tata cara itu kalau secara perseorangan. Nah, kalau untuk secara kolektif berarti di sini permohonannya untuk terdiri dari beberapa orang. Itu aja yang membedakannya, yang lain itu sama dengan syarat dari pengajuan perorangan. Nah,
Restitusi PBB di sini disebabkan oleh karena pajak yang dibayar itu lebih besar dari pajak yang terhutang. Maka boleh melakukan permohonan pengurangan dikabulkan. Yang kedua, bisa permohonan keberatan dikabulkan. Yang ketiga, permohonan banding dikabulkan dan perubahan peraturan. Yang kemudian kedua adalah pajak yang dibayar seharusnya tidak terhutang. Keimbalan bunga di sini disebabkan adalah keterlambatan dalam penerbitan SKKP PBB. Kemudian yang kedua, keterlambatan penerbitan SPMKP PBB. Kelebihan pembayaran PBB karena permohonan, keberatan atau banding yang diterima. Kemudian yang keempat, kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Nah, imbalan bunga di sini ya, kalau dia penerbitan SKKPBB terlambat itu maka bunganya itu adalah 2% ya sejak berakhirnya 12 bulan. Sedangkan untuk penerbitan SPMKP-PBB itu terlambat bunga itu adalah 2% sejak berakhirnya 1 bulan dari terbitnya SKKP. Nah, yang ketiga, permohonan keberatan atau banding wajib pajak. Jika dikabulkan, maka SKKP-PBB ditambah dengan bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Kemudian terakhir adalah jika pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ya sebagai akibat terbitnya surat keputusan keberatan atau putusan banding, maka dikenakan bunga 2% juga per bulan maksimal 24 bulan sejak bayar sampai diterbitkannya keputusan atau penghapusan sanksi administrasi. Nah, tata cara pembayaran di sini dilakukan oleh wajib pajak langsung ke bank atau ke kantor pos. Ya, bisa juga biasanya melalui ketua RT ataupun kepala lingkungan. Tapi biasanya itu langsung ke bank atau kantor pos, atau bisa juga melalui transfer uang, bisa juga langsung ke petugas pemungutan, dan bisa juga melalui ATM. Nah, sini penagihan sanksi dan administrasi PBB. Nah, ini SPOP jika 30 hari sudah dikeluarkan maka kemudian dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan maka di sini akan muncul itu ya, maka akan keluar SPPT ya selama 6 bulan, maka akan muncullah jatuh temponya selama 1 bulan. Kemudian bisa jika itu 6 bulan. Nah, jika tidak dikembalikan maka keluar SKP dan denda 25% dari pokok. Nah, itu sama juga kalau SPOP-nya tiba-tiba tidak benar, maka juga akan muncul SKP dan bunga 25% dari selisih pajak. Nah, jika semuanya itu ternyata tidak dikembalikan dan SPP itu tidak benar, maka itu akan ditunggu selama 6 bulan jatuh tempo ya, atau bisa juga nih 1 bulan. Nah, STP dan bunga 2% per bulannya maksimal 24 bulan. Nah, setelah tunggu 1 bulan maka akan keluar jatuh tempo. Setelah itu nunggu 7 hari. Kalau 7 hari ini akan surat teguran ya kalau tidak dibayar. Jika juga tidak dipedulikan surat teguran ini, maka 21 harinya akan keluar surat SP. 2 kali 24 jam maka keluar akan SPMP. Kemudian juga 10 hari paling cepat juga tidak diinikan, maka permintaan jadwal waktu dan penempatan lelang yang dilakukan oleh wajib pegawai dari pajak tadi. Oke, kita masuk ke biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sini dasar hukumnya nomor 21 tahun 1997 ya, kemudian dirubah kembali di Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, apa BPHTB ini? Ini adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi dan badan. Nah, yang menjadi subjek pajak di sini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang menjadi objeknya di sini adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tarif ini ditetapkan adalah 5%.
Nah, dasar pengenaan pajaknya di sini adalah NPOP, kecuali kalau bukan NPOP lebih kecil dari NJOP. Untuk perhitungan PB, maka yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP. Nah, dasar besarnya nilai NPOP TTKP di sini ditentukan secara regional. Paling besar itu adalah 60 juta. Kecuali untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat sebesar 300 juta. Nah, jadi rumus dari BPHTB di sini adalah 5% dikali hasil pengurangan NPOP dikurang NPOP TKP. Nah, contoh perhitungan di sini dia wajib pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 2001. Nah, nilai perolehan objek pajaknya itu 110 juta. NPOP TKP 60 juta, maka NPOP kena pajaknya adalah 50 juta. Jadi pajak terhutangnya 5% dikali 50 juta. Maka dapatnya 2.500.000. Oke, terima kasih. Demikianlah topik kita tentang PBB dan BPHTB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.